pertapaan, sifat karunia, sifat cinta kasih, sifat toleransi, semuanya menjadi semakin merosot. Ya. Dan sifat-sifat buruk itu akan menjadi semakin besar, semakin menguasai umat manusia di zaman kali sekarang ini. Dan ya, mungkin perlu juga disimak sedikit ya. Kenapa kita berada di dunia material ini? Ya. Dan kenapa orang-orang terdorong untuk melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji, ya. Jadi seperti bapak-bapak sekarang berada di lapas, ya. Apakah merasa menyesal tinggal di lapas? Itu tidak perlu menyesal terlalu banyak, ya. Karena kita semua berada di penjara, Pak. Ya. Karena dunia material ini juga sebenarnya penjara. Karena itu ini disebut durga, artinya sebuah benteng yang kokoh, ya, sebuah penjara yang besar. Kenapa kita disebut dalam penjara? Karena kita selalu menderita. Menderita dari apa? Menderita berupa kelahiran, kematian, usia tua dan penyakit. Ini yang akan selalu kita hadapi. Ya. Kalau bapak sekarang berada di dalam penjara yang kecil, kita semua yang ini berada di dalam penjara yang besar. Kita dimasukkan dalam penjara yang besar ini karena kita melanggar hukum-hukumnya Tuhan. Ya, seperti ya, Bapak juga berada di sini sementara karena melanggar hukum negara seperti itu. Dan yang perlu kita cari, ya, kenapa seseorang itu melakukan sesuatu yang kurang terpuji? Ini pertanyaan ini kita ditanyakan oleh Arjuna kepada Sri Krishna di medan perang Kurukshetra. Wahai Sri Krishna, walaupun orang tidak mau melakukan kegiatan yang jahat, kegiatan yang terlarang dan sebagainya, tapi kenapa orang yang seolah dipaksakan? Apa yang memaksakan seorang untuk melakukan kegiatan yang tidak terpuji seperti itu? Ya. Maka di dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 37 dijelaskan oleh Sri Krishna. Ya, ini supaya kita memahami, ya. Sri Bhagavan Waca. Sri Bhagavan Waca. Kamaisa Krodaisa Raja Guna Samudbhava Mahasano Mahapatma Pidyena Mihawairina. Jadi artinya kepribadian Tuhan yang Maha Esa bersabda, wahai Arjuna, hanya hawa nafsu saja yang dilahirkan dari hubungan dengan sifat nafsu material, dan kemudian diubah menjadi amarah yang menjadi musuh dunia ini, musuh hidup penuh dosa dan menelan segala sesuatu. Ya. Jadi di sini Tuhan yang Maha Esa Sri Krishna menjelaskan bahwa yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan yang tidak terpuji, kegiatan yang perlawanan dan sebagainya, itu hanya hawa nafsu saja yang disebut dengan kama, ya. Kama esa, kroda esa. Dan kalau nafsu ataupun keinginan tidak dipuaskan, maka itu menjadi amarah. Dan ketika orang sudah dalam diliputi oleh kemarahan, maka dia tidak timbul hayalan. Dan kalau sudah timbul hayalan ini yang melanjutkan untuk kehidupan penderitaan kita di dunia material ini. Dalam keadaan marah, segala pertimbangan hilang, segala budi yang baik hilang, sehingga kita dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak sepantasnya kita lakukan. Dan akibatnya kita menderita. Ya. Karena itulah, ya, kita sering berpikir karena salah persepsi kita menganggap, oh, karena orang ini melakukan sesuatu menjadi musuh kita dan sebagainya. Sebenarnya tidak. Ya, kita semuanya adalah saudara. Ya, saudara artinya satu darah juga. Artinya kita hidup dalam udara yang sama. Kita menghirup udara yang sama. Ya, kita sebenarnya adalah jiwa. Kita berasal sama-sama berasal dari Tuhan. Ya. Di dalam Bhagavad Gita dijelaskan oleh Sri Krishna, ya. Aham bijak terhadap kita. Aku adalah yang memberikan benih untuk semua kehidupan.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semua kita adalah saudara. Karena kita sama-sama bersumber dari satu sumber dari Tuhan. Jiwa kita bersumber dari Tuhan. Badan yang material yang kita pakai ini juga bersumber dari Tuhan. Tidak ada sesuatu pun milik kita. Ya. Jadi karena kita bersumber dari Tuhan, kita adalah mempunyai identitas rohani sebagai roh, sebagai jiwa. Dan kita sementara berada di dunia material ini karena kita mempunyai keinginan-keinginan material untuk kita penuhi. Ya. Dan keinginan-keinginan material ini, ya, karma ini, kalau dia bergaul, ya, dengan sifat-sifat nafsu, maka dia akan menahan kita lebih lama. Dan juga kalau hawa nafsu atau keinginan material, keinginan untuk menikmati itu, dipengaruhi lagi dengan sifat kebodohan, sifat tamasa guna, yang menjadi semakin merosot lagi. Tapi kalau sifat karma ataupun sifat nafsu keinginan ini dicampuri ataupun diberikan pergaulan oleh sifat satwa, oleh sifat kebaikan, oleh sifat rohani, maka sifat-sifat nafsu ataupun keinginan-keinginan material itu dapat dirohanikan ataupun disucikan. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana kita dapat merohanikan ataupun menyucikan, memberikan sentuhan spiritual, sentuhan rohani kepada keinginan-keinginan material itu? Ya, itu tadi sudah diuraikan. Inilah caranya. Pada setiap zaman caranya berbeda. Dan pada zaman kali sekarang ini itu sudah diberikan cara. Itu cara mengucapkan maha mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Itu dijelaskan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ya. Para menjadi Sri Krishna Sankirtan, segala kemuliaan, segala kemenangan untuk pengucapan nama suci Sri Krishna. Ya. Kalau seseorang mengucapkan nama suci Tuhan, itu yang pertama, hasil yang pertama diperoleh adalah Ceto Dharmana Marjana. Ya. Itu cermin hati, cermin pikiran kita itu akan disucikan. Karena hati kita itu diibaratkan seperti cermin. Kalau cermin itu penuh dengan debu, penuh dengan kotoran, kalau kita berkaca, kita tidak bisa melihat wajah kita. Kita tidak bisa melihat bayangan kita dengan jelas. Tapi kalau cermin itu sudah dibersihkan, sudah dicuci, bersih sekali, maka kita, ketika kita bercermin, kita dapat melihat wajah kita yang cemerlang, yang bagus di sana. Ya. Karena itu proses mengucapkan nama suci ini, ya, pertama akan memberikan dampak merohanikan ataupun menyucikan hati kita. Yang kedua, hasil yang diperoleh dalam bahan nawasni, niwapan, ya, dawa agni. Kehidupan material kita, kehidupan kita di dunia material ini dibandingkan seperti kita sedang tenggelam dalam lautan kebakaran. Ya, seperti kebakaran hutan, itu sulit sekali dipadamkan. Begitu pula kita berada di dunia material ini, kita tenggelam dalam kehidupan material. Kenapa dia berharapkan sebagai, ya, kita sedang dibakar oleh api? Api apa yang membakar kita? Api keinginan material kita. Api nafsu yang membakar kita. Tadi rasa kama. Kama itu kalau sudah dicampur dengan roda lagi, lebih parah lagi. Ya. Jadi dengan mengucapkan nama suci ini akan memadamkan api kebakaran material ini. Ya, karena hati sudah ditenangkan, sudah dibersihkan, maka penderitaan kita mulai dikurangkan. Kalau sudah penderitaan dikurangkan, maka hasilnya yang ketiga, ya, bahan daun ini waktu Sreya Kariwa Chandrika. Orang akan mulai merasakan kehidupan yang tenang, yang damai. Sreya artinya, ya, Chandrika itu artinya bulan. Sreya artinya kebahagiaan, kepuasan. Seperti sekarang kita mengalami musim kemarau, musim panas, ya. Di siang hari kita merasa kepanasan sekali. Ketika malam hari tiba, ada bulan purnama, ada angin yang bertiup dengan sepui dan sebagainya. Kita merasakan tenangnya, kita merasa bahagia, segala pencapaian, segala kepanasan kita hilang. Ya.
Ini hasilnya ketika Dasria Kalimantan. Ibaratkan kita disinari oleh ribuan bulan.